Oke, teman-teman, welcome back to Resara 89 seperti biasa, acara pagi kita gitu ya, morning routine, meeting rutin gitu, setiap hari kita bisa bangun pagi, habis gitu eh, jeda sesaat, rehat sesaat di rest area, namanya juga udah rest area, yang selalu harapannya adalah kita bisa sama-sama resting our soul gitu ya, kita bisa sebentar untuk tidak sibuk dengan masa depan, masa lalu, kita bisa mendengarkan, kita bisa hadir utuh, kita bisa beneran belajar, di mana saya rasa kekuatan utama kita sebagai manusia adalah pengetahuan salah satunya. Dan saat pengetahuan itu tidak berkembang, tidak ada pertanyaan baru, tidak ada sesuatu yang menggelisahkan dalam bentuk pertanyaan, mungkin hidup kita akan stagnan dan prosesnya akan menghadapi hal yang sama. Oleh karena itu, setiap pagi kita mendengarkan kegelisahan, karena kegelisahan itu adalah pintu masuk menuju pencerahan. Itu Kang, intinya Kang. Oh, jadi saat kita punya kegelisahan, ketakutan, masalah atau apapun itu, justru itu tuh sebuah ketukan, nah, ya. Ketukan Betul, kita untuk menuju ke solusi mungkin ya. Kita jadi mencari kan, otomatis mencari jawaban dan segala macam gitu ya. betul Kang. Karena satu senjata utama kita untuk mau bertumbuh tuh pertanyaan sih Kang. Pertanyaan, Karena betul. kalau kita nggak nanya, berarti kan kita nggak mau membaru ya. Oke. Dan saya selalu kasih analogi, teman-teman mau langganan ChatGPT, Cloud, mau langganan Kimi, mau Oke. langganan Perplexity, terserahlah Gemini gitu, terserah itu mesin-mesin AI. Semua di belakang mereka jawabannya udah siap, tapi jawaban itu nggak akan mungkin muncul kalau kamu tidak bertanya kan. Oke. Nice Bener banget nggak ya. kan? Bener, bener banget Artinya kalau kita bicara dalam perspektif ini bahwa database jawaban tuh udah ada sih. Hmm. Jadi yang concern yang paling saya rasakan untuk esensi gitu ya. Kalau kamu bertanya, ini semuanya akan sedang menyiapkan jawaban bagian demi bagian untuk menjawab pertanyaan kamu sampai ke titik akhir, sampai kamu udah nggak nanya lagi, sampai kamu udah nggak perlu lagi jawaban karena pertanyaannya hilang sendiri gitu Kang. Oke. Gitu intinya. Nah jadi ya balik lagi gitu bahwa bertanya tuh sesuatu yang akan membuat kita terus bertumbuh. Makanya jangan ya dari perspektif saya ya, jangan berhenti nanya sih Kang. Why itu ya saya pakai kata penting gitu ya. Why itu penting karena kalau nggak ada why kita akan terjebak dalam program lama terus gitu Kang. Oke. Itu sih. Itu ya. Oke. Nah, sebagian besar akan nyaman dengan program lama memang Kang. Hmm. Jadi sebagian besar itu pengennya pakai program lama tapi hasilnya pengen beda gitu. Oke. Makanya uka-uka gitu Kang. Makanya uka-uka ya, jalan Aha, pintasnya. Oke. jalan pintasnya. Kenapa? Karena kalau di uka-uka mah kan nggak ada pertanyaan. Pokoknya gini, nunggu keajaiban, nunggu dijejali dengan sesuatu hal yang nggak perlu ada proses gitu Kang. Hmm. Kan biasanya kalau lagi terpuruk tuh kan pengen nyari jalan instan kan. Betul, betul Karena banget. dia nggak mau lagi di area itu dan dia nggak terima karena area itu harusnya nggak aku nggak gini gitu. Nah gimana caranya jawaban instan itu terjadi? Nah akhirnya nalar kritisnya nggak dipakai. Nah tapi balik lagi sih, dengan nalar kritis yang nggak dipakai itu juga menjadi sebuah ladang perputaran ekonomi bagi orang-orang di situ nggak apa-apa juga sih Kang. Betul banget. Gitu ya. Nah jadi balik lagi itu semua tergantung pilihan kita mau milih jalur apapun, tapi kita nggak akan bisa kabur dari konsekuensi gitu. Itu sih Kang. Keren ya. Pagi ini kita angkat-angkat ya, ngelanjutin yang kemarin paling ya. Iya boleh, ayo. Boleh ya, teman-teman ya. Mm-mm. Kita angkat-angkat. Boleh bantu tap-tap layarnya dulu, teman-teman ya. Sampai miliaran kalau bisa tap-tap layarnya ya. Tap-tap layar posting ulang silakan boleh ya, teman-teman masih ditunggu. Terus yang mau naik-naik silakan klik di bawah ya. Silakan. Ini ada yang nanya puasa, puasa tuh dengan metode apapun, yang penting mah dikerjain aja. Dah Dia titik. dikerjain ya, teman-teman ya. Ah, ah. Mau puasa Daud kayak Senin Kemis kayak intermittent fasting udah kerjain aja. Kerjain aja teman-teman ya. Pagi, Pagi, Assalamualaikum, Kang Abu, Kang Anjrit. selamat Halo pagi sama pagi, siapa di mana? waalaikumsalam. Pak,
sama Yanti sekarang di Singapura. Oh, oke. Ini buka Assalamualaikum, kameranya kok gimana ya? pegang anjing, Bu? Emang kenapa? Emang kenapa? Emang kenapa megang anjing? Enggak apa-apa, Ibu. Silakan Ibu, gimana, Bu? Ini buka kameranya gimana ya, Kang? Sebentar. Saya fallback dulu ya. Nah, Yo, dari dulu. kan yang naik saya fallback ya. Yang naik pasti saya fallback. Terus apa Udah? yang diklik? Klik lalu simpan, Bu. Simpan. Nah, Halo, pagi. halo di Taiwan, Ibu. Di Indonesianya di mana, Singapura, Bu? di Singapura. Singapura. Indonesianya di mana, Bu? Indonesianya di Jawa Tengah, Oh, Cilacap. Jawa Tengah, Cilacap. Oke. Ini Singapurnya di mana? Wah, si Ibu malah olahraga lagi Di challenge Goro, nih. di Gorowan, meren. Oh, enggak, ini lucu banget. Iya. Halo. Siapa namanya, Bu? Dodo. Oh, Dodo namanya. Lucu banget. Saya Singapurnya di Ang Mo Kio. Oh, oke. Oke, oke. Nih, mau tanya, waktu itu kan saya nonton di apa ya? Mbak udah sering nonton kita, Mbak? Udah dong. Oh, Di oke. itu tuh yang sama Mas Sabrang. Oh, kenapa? Tiga Fakir sama Mas Sabrang. Ada yang Ha-ha. mau saya tanyain itu yang katanya kalau kita wayang, santai aja lah jadi wayang, nurut aja. Kalau dalangnya udah tersenyum, udah aman gitu. Tapi yang saya mau tanya, bagaimana kita tahu dalangnya tersenyum gitu, Kang? Bagus pertanyaannya. Thank you, Mbak. Ini dulu saya Oke, pengen nanya nice. tapi nggak bisa masuk. Iya, bagus. Gini ya. Kita tuh dalam hidup itu kita bisa pakai jurus apapun ya, dari perspektif pemaknaan, analogi terserah gitu, Mbak. Tapi pada intinya adalah semua analogi pengetahuan mau lewat jalur sains, agama, mau lewat jalur apa terserah gitu ya. Pada dasarnya adalah kita nerima realitas saja ujungnya. Betul nggak? Iya. Ya, betul ya. Iya. Gini Mbak, kalau Dalang, kebayang nggak? Dalang pengen ngeluarin si Arjuna. Tapi Arjuna dari kotaknya nih nggak mau keluar gitu. Ah, Ya, nggak mau saya nggak mau berperan udah yang lain dulu gitu. Kan nggak mungkin ya? iya, nggak mungkin. Nggak mungkin. Artinya apa? Bagaimana Dalang bisa tersenyum? Satu aja Mbak. Ini aplikasi paling sederhana yang sering saya ngomongin. Dalang akan selalu tersenyum kalau kitanya tidak terlalu banyak komplain. Itu aja sih Mbak. Oh. Gimana dong? Paham nggak maksud saya? Ya dikit sih, bisa dilebarin Nggak gini. lagi nggak? Gini, Mbak Yanti sering komplain sama keadaan hidup nggak? Ya, sering. Ada hidup, ada masalah hidup. Ya, Mbak Yanti lebih sering bermasalah atau lebih sering hidup? Yang mana? Bermasalah. Ya udah, selesai. Enggak, saya nggak mau begitu terus. Iya. Tapi kan selama ini lebih sering bermasalahnya, bener nggak? Iya, Jadi saat sibuk sama masalah, lagi hidup nggak kira-kira? enggak. Enggak. Nah, pertanyaannya saat kita lagi ada di dalam masalah, nanti kita akan paham juga ya. Konteksnya adalah saat kita banyak menolak kenyataan, banyak menginginkan apa yang aku inginkan terjadi dan lain-lain, yang akhirnya banyak konflik gitu, Mbak. Indikator parameter si dalang tersenyum tuh ada 3 aja. Tenang, damai, bahagia. Wes, itu Mbak. Saat hatimu tenang, saat batinmu damai dan bahagia, itu pasti dalang lagi tersenyum. Kenapa? Karena di saat itu kita lagi tidak di drama hidup, tapi lagi dalam kondisi hidup gitu. Tapi ya namanya manusia, itu kadang ke situnya 1 detik, hidup repotnya 2 hari. Ke situ 2 detik, repotnya seminggu gitu. Ya nggak apa-apa juga sih gitu. Itu poinnya. Namanya juga orang hidup ya, Kang. Namanya juga orang hidup. Kalau hidup ya pasti akan begitu gitu. Jadi nggak akan ada juga ya dalam tanda petik nih ya. Yang di sini mulu gitu, nggak ada sih. Makanya kan selalu berbolak-balik kan kita bertumbuh gitu Mbak. Makanya kita lagi ada di alam yang namanya dualitas gitu. Benar salah ada di sini, baik buruk ada di sini dan seterusnya gitu. Nah jadi balik lagi ke pertanyaan yang Mbak Yanti tadi adalah kalau kita mau tapi ngomong-ngomong juga mau dalangnya senyum atau enggak juga ya udah aja sih gitu ya. Iya,
Maksudnya itu saya mau tanya begitu, maksudnya apa gitu dalang tersenyum, lagi juga kita nggak tahu dalangnya siapa kan gitu. Gini loh Mbak, dalang tersenyum tuh kalau mau pakai bahasa teologis, kalau pakai bahasa Islam, diridhoi Allah gitu. Ya itu yang diridoinya itu apa gitu. Maksud saya mau tanya itu tadi, tapi sekarang udah agak paham dikit. Paham kan? Berarti Mbak Yanti kalau mau diridhoi Allah gimana caranya? Udah jalanin. Iya, jalanin tuh gimana? Itu kan terlalu abstrak banget, jalanin gitu. Oh Gimana? ya. Nah, mm, kalau lagi diatur sama pekerjaan, jalanin. Ya walaupun ada komplain sedikit, tetap ikuti alurnya gitu kali ya kan. Nah, contoh. Mbak datang ke situ untuk bekerja, benar? Ya, Berarti masuk ke sistem kerja, benar nggak? ya, Pertanyaannya sistem ini punya aturan nggak? ya, Ya udah, iya, ya, gimana saya mau komplain orang yang milih pengen kerja di situ adalah kamu gitu. iya, iya, biasa. Betul? Betul. Nggak usah jauh-jauh Mbak, gampangannya gini aja. Bagaimana membuat dalang tersenyum, itu sama dengan bagaimana membuat majikan kita tersenyum gitu aja. Iya, 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 iya. Betul nggak? Ikuti aturannya ya, gitu ya. Iya. Kalau dia nyuruh bangun jam 8, ikutin. Nyuruh tidur jam 9 malam, ikutin. Misalkan. Gitu. Nah, nanti kita akan elaborasi tuh dalam kehidupan sehari-hari bahwa dalam semuanya ini adalah kehidupan ini semuanya adalah realitas gitu. Udah nggak ada lagi. Gitu. Oke? Oke. Terima kasih Bang. Terima kasih Bang. Terima kasih. Paham ya? Udah berapa lama di Singapura? 3 tahun? Oh gitu. 3 tahun? Wah, mantap. Udah lama, Bu. Ibu Kan baru... undangan apa ya? Udah 2 kali tahapan. Oh, oke. Yang sekarang baru 1 tahun. Oh gitu. Oh, oke. Semangat, Mbak. Semangat, Bu ya. Ya, terima kasih Kang. Boleh nanya Oke. nggak? Satu, boleh nanya. Tiap pagi adus? Nah, ini kan habis ini berkeringat, Oh, bekerja, oke, jadi oke. harus Panas? suruh Di sana panas? Singapura panas? panas. Panas, oke. Siap kalau gitu. Mantap ya. Thank you, Mbak. Terima kasih, Pak. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Udah saya Salam. callback ya. Ya. Bagus pertanyaannya. Halus, Keren. Karena adus itu identik sih ya. Identik. Kenapa mesti adus juga gitu ya? Satu. Nanyanya Yang kedua tuh biasanya yang nyinyir tetangga gitu. Ih, si ini mah adus wae gitu ya. Soalnya kalau saya nanyanya barusan, Bu, habis mandi, nggak akan ada tawanya. Oh, iya benar. Justru itu ilmunya gitu. Kenapa saya nanyanya adus gitu? Iya benar. Benar. Itu teman-teman ya. Iya. Dan kelihatan yang nonton itu emang penjulit-penjulit adus sih. Nah, suka merhatiin. Suka Ih, baru merhatiin. adus, baru gitu ta. Udah kelihatan sih. Nah. Aduh. Kenapa ya harus adus kalau udah selesai itu ya? Kenapa ya? Kenapa harus adus? Apa sih gitu? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Dengan Ibu siapa? Di mana? Silakan dibuka kameranya ya. Udah saya fallback ya. Teman-teman tap-tap layar ya, jangan pada diem. Tap-tap layar posting ulang ya semuanya ya. Tap-tap layar posting ulang. Kalian sekarang yang ngegipnya jarang, Jadi minimal ya tap-tap layar lah. Kalian nggak ngegip gitu soalnya ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Bu, dengan Ibu siapa? Di mana? Dengan Ibu Ranti, saya sudah pernah naik air itu. Saya sekarang ada di Jogja. Oke. Oh, Ibu Rianti. Ibu Yanti, Bu? Nge-lag, Bu. Iya, yang hari itu mau jumpa Kang Abu di Kuala Lumpur. Saya ketinggalan, sudah habis masanya. Udah sampai sana Kang Abu sudah buyar. Ya, Ya, gimana dong? di KL ini. Ibu di mana ini sekarang? Sekarang saya balik lagi, di Jogja. Oh, udah di Jogja lagi. Oh, Ibu dari Jogja ke Kuala Lumpur gitu?
mau ketemu Kang Ya Abu memang gitu. kerja di sana sih. Habis di sana nggak ketemu, pulang lagi ke Iya. Jogja, hebat tuh Kang. Si ibu effort tinggi, Kerja di sana katanya. Ha? Iya Bu, nge-lag Bu. Iya. Ngelag, Bu. Ngelag Ibu. Hai. Padahal Ibu pakai jersey, Di ngelag. Sudah. Pindah Belum Bu. tempat deh kayaknya, coba. Ya. Pindah tempat. Anastasia, halo. Tuh kalau 40 ranking udah keluar berapa tuh Kang? Wah, 2 miliar. Ya, makanya sama saya disebut kan orangnya kan. Oh, Udah keluar 2 miliar, ha? oh gitu. Mm. Tapi belum ada sinyal-sinyal ke sini ya? Tadi Belum, kayaknya di orang lain itu. Oh, ini ya, iseng ya. Halo Anastasia. Mau naik gak? Kita lagi mau ada pembukaan saudara baru soalnya. Soalnya. Mbak, gimana Mbak? Gimana Halo? Bu? Nah, Ya sudah jelas belum? Jelas sih, lumayan udah dari jelas. tadi. Udah jelas. Tapi masih Ya, ngelag. yang hari itu kan naik waktu Lebaran. Ah, Pas terus? itu sebetulnya saya hari itu ya, yang Kang Anjrit naikkan tuh. Lepas itu hari itu lepas Lebaran saya pergi ke Malaysia. Lepas Kang Abu ada di Malaysia, saya ada inbox mau jumpa, tapi rumah saya kan jauh dari tempat. Sampai saya Kang Abu sudah nggak ada, sudah buyar sampai tempatnya. Nah, LRT 1 jam. Cuma mau mengucapkan Ih. terima kasih. Waduh, Selalu makasih banyak. menenangkan semenjak Kang Abu bagi nasihat itu udah masuk dalam diri saya selalu ya kita nggak boleh komplain, so kita harus menerima, harus memaafkan dan memaafkan. Terima kasih untuk waktunya. Wah, keren. Apa Mbak, perubahan apa yang dirasain? Suaranya putus. Cerita sebelumnya Sekarang gimana, mulai, sesudahnya ya, gimana? menerima kehidupan tenang. Ya, sebelumnya saya kan selalu kenapa dan kenapa. Selalu kok saya begini, hidup saya kok gini, kok gitu. Bila yang hari itu Kang Abu, Kang Anjir nasihatkan, sudah intinya ibu jangan komplain. Di saat itu saya selalu mencoba menerima apapun keadaannya, hidup saya terima. Lepas itu saya lepas, oh iya inilah hidup. Oke. Lepas itu selalu setiap hari saya nonton di rest area Kang Anjir, setiap hari saya rasa tenang gitu loh. Tenangnya apa ya, tenang, nggak memikir sesuatu yang seperti ke belakangnya. Sebelumnya saya naik ke room ini yang kedua kali. Terima kasih Kang Abu, terima kasih Kang Anjrit. Keren. Kita Sama, tepuk Ibu, tangan terima dong buat kasih Mbak Yanti. banyak, Terima ya. kasih ya. Terima kasih waktu itu udah effort banget ngejar meskipun telat ya, karena cuman bisa saat itu, cuman bisa sampai jam segitu ya. Maaf, jadi nggak ketemu. Nanti aja di Jogja kita ketemu ya kalau Nanti ada di Jogja kesempatannya. tuh Kang Abu ada di Jogja Bu. Ya, dekat tuh. Ya. Terima kasih ya. Bila ke Jogja ya? Kenapa Mbak? Bila ke Jogja ya Kang? Ada Ya, nanti ada ke Jogja. Bu. Tengah Juli kayaknya. Oke, Awal Juli saya ke Surabaya dulu. insya Allah. Ya. Terima kasih Ibu Insya Allah ya. nanti. Oke, terima kasih. Sehat-sehat Kang Abu. Makasih sama-sama, makasih. Jadi si Ibu stop komplain, Ha. Jadi saat si Ibu stop komplain ternyata nggak seperti menyeramkan kayak kemarin, ternyata hidup tuh gitu. Iya, dan saya tuh mau disclaimer ya teman-teman ya. Kalau ngomongin komplain tuh bukan nggak boleh sih. Tuh. Bukan dilarang gitu, bukan. Tapi dikurangi, karena nggak mungkin nggak komplain gitu. Jadi jangan sampai gini juga. Duh, kemarin denger di rest area nggak boleh komplain, pas mau komplain nggak boleh. Wah, kamu makin sakit kalau gitu. Jadi ditahan itu mah jatuhnya ya. Jadi ditahan. Tetapi poinnya adalah disadari bahwa kalau lagi komplain jangan lama-lama gitu loh Kang. Dikontrol gitu. Jangan terus aja. Ya saat ngambek aja, tapi udahan Iya. gitu cepat ya. Kalian juga perlu marah kok, perlu maki-maki gitu misalnya ya, perlu ya bahasa psikologinya tuh katarsis gitu, melepaskan gitu. Tapi
pikirin ngelepaskannya dengan cara yang elegan gitu. Oke. Jangan gak mikir gitu. Jadi kalau mau ngelepasin kayak daripada mukulin orang mending olahraga gitu. Untung juga buat kamu gitu, nggak masalah gitu misalnya. Tuh. Gitu. Ya paham ya teman-teman ya. Oke, teman-teman yang mau naik ke atas itu klik tamu ya. Jangan di komen-komen, di tamu aja tuh di situ. Nanti sama saya dinaikin kok ya. Coba Yes. tap-tap layar posting ulang dulu ya. Saya mau naikin Anastasia dulu ada nggak? Masih ada nggak? Nah coba Anastasia komen pengen dong. nanya itu level 40 tuh gimana Oh, ceritanya? pengen nanya, level 40 kamu itu uang dari mana gitu? Ada nggak? Nggak ada, Anastasianya. Aduh nggak ada. Coba teman-teman naik ke atasnya, klik tamu tuh yang di bawah tuh ya. Ada kan? Nah di bawah sini tuh ada tamu. Ada yang gambar orang. Ini banyak yang masih nanya gimana naikinya. Saya Kang naikin. Itu tuh di bawah ibu. Ibu di bawah ini. Ini di bawah komenan itu tuh. Ada gambar orang gitu. Coba Bu. Jadi biar ibu nggak komen-komen. Ya. Cik. Iya naon sih Kang, ada voice rings Kang, apa sih? Apa A? Yang mana A? Di kalau saya ngeklik saya di Hapus bawahnya kan segala. ada mikrofon, kamera, invite, modify, ada voice rings apa ya? Voice rings. Nggak tahu di sini nggak ada. Oh nggak ada. Co-host, jejak, tebak, PNJ, harapan, hadiah live, balik kamera, Nggak ada ya? bisukan mikrofon, hapus draw latar belakang, nggak ada di sini. Beda berarti. Oh, bisa Tap gitu. layar guys, tap layar ya. Jangan pada diem ya, tap layar semuanya ya. Pagi. Halo, Assalamualaikum. Selamat pagi. Selamat pagi, Assalamualaikum. Halo. Waalaikumsalam pagi. Gimana ya tadi? Ini Kang Abu, saya tuh mau nanya sesuatu. Ini siapa di mana? Oh iya lupa, saya mau ngenalin diri. Saya Muna dari Jepara. Oh iya Mbak Muna, apa kabar? Jepara. Sering nonton kita? Sering banget tiap pagi. Ntar Kak, saya mau nge-komen dulu, mau nge-screenshot dulu. Saya perlu negatif komen, di penelitian saya ini ada yang Nah ini bagus. ada, mumpung ada Iya. tuh. Hostnya sematkan nomor rekening tuh, tanda tak mampu. Iya, belum mampu beli gunung saya. Salam Kang. Kroya 57, oke. Thank you. Ya lanjut Mbak. Kroya 57 tuh namanya tuh. Halo. Halo, dengan ibu siapa di mana? Pagi. Muna dari Jepara. Gimana Bu Muna? Di mana ibu? Maaf ya, ini agak kusem karena baru habis kerja. Habis Ya nggak apa-apa Bu Eh. Muna. Oh jam segini habis kerja apa nih bu? Di rumah gitu maksudnya tuh di beres-beres rumah, make up Oh. Kak, Apa tuh? Hah? make up. Oh make up mua. Iya betul. Oh ibu muat. Asik. Lagi ada acara ya? Apa ya, anak-anak wisuda. Oke. Oh. Berapa per satu muka bu? Kalau di sini di kampung ya, nggak terlalu kota sih, kadang 200, 250 gitu. Per satu muka? Iya. Satu muka. Oh, ibu dapat 4 muka aja 1 juta ibu sehari ya. Amin. Iya keren atuh. Iya. Keren atuh. Berarti kalau Tiap- sebulan 30 juta ibu ya. Amin. Ibu tuh udah setara sama ini, sama apa? Bapak yang sekarang lagi korupsi itu MBG. Ya gajinya gitu setara sama Yayan Sujatna siapa namanya? Ya, diaminin aja Kang Abu. Karena Iya. sini persaingan juga banyak banget. Muanya banyak banget di sini. Oh gitu. Mudah-mudahan. Itu rata-rata pasti mua paling banyak Sabtu Minggu Jumat yang kawinan ya. Enggak, kalau di sini tuh kebanyakan itu ya enggak tentu untuk pernikahannya. Kalau sini masih kejawen. Tahu nggak Kejawen tuh. kejawen? Iya gimana kejawen tuh gimana?
Kejawen itu hitungan kayak hitungan ada weton, Oh, jadi rebopon atau nggak gimana gitu. tiap hanya Jumat, Sabtu, pokoknya Ya, ngikut ngitungan weton di situ ya, harinya gitu ya. ya, ikutan weton orang Jawa masih kayak kayak apa ya, kayak kejawen sini gitu. Oke, Mbak oke. Mbak Muna terus marketing muanya pakai apa? Gimana promosinya? Apa ya, kebanyakan dari sosmed, terus sama apa, kalau di sini bilangnya tutuk tular, itu kayak dari bahasa kayak Iya. tutuk tular gitu loh. Iya benar-benar itu kalau di bahasanya ya, di bahasa yang di bahasa umumnya itu disebut word of mouth Mbak, dan itu adalah marketing paling bagus karena rekomendasi orang itu paling terbaik Betul, dari mulut ke mulut dari gitu lah. mulut ke mulut. Tutuk Nah tular. makanya teman-teman yang di daerah Cilacap ya benar Jepara ya, Ya, Jepara. yang daerah Jepara nih boleh ikut-ikutin nih Mbak Muna, kalau perlu muak silahkan ya Nah, Ya, teman-teman ya. boleh, boleh, follow. boleh di follow ya dari Jepara. Silakan Mbak Muna, gimana? Gimana, Bu? Gini Kang Abu, Kang Anjrit, saya kan punya suami ya. Itu nggak tahu, kalau saya alhamdulillah itu rezeki itu dari mana aja, nggak tahu, pokoknya dari mana aja tuh aku percaya gitu. Tapi memang kenyataannya iya ada, dari mana aja, pokoknya cukup gitu. Tapi kalau suami itu nggak tahu, untuk kerjaan tuh selalu gagal terus, itu apa ya yang harus dibenahi? Oke. Oke, ya balik lagi kayak kemarin ya Mbak. Kemarin ada yang kasus yang sama gitu. Kegagalan yang sama itu pasti datang dari pemilihan yang sama, pemikiran yang sama, dan ketidakhati-hatian yang ditingkatkan gitu. Betul nggak? Iya. Iya. Nah, balik lagi. Pokoknya lepasin dulu hal-hal yang berpikir aneh aja. Kegagalan datang karena manajemennya nggak benar, itu aja dulu Mbak. Bagaimana? Contoh-contoh apa? Suami di bidang apa? Misalnya gagalnya di mana? Contoh. Di dunia mebel juga apa ya, kurang lancar kerjaannya. Di dunia kayu, perkayuan juga ketipu gitu, terus nggak lancar lah pokoknya di jalan, terus modal itu tiba-tiba habis aja nggak tahu, terus Iya, nah itu kan itu semua kan perjalanan ya. Pertanyaannya emang menggeluti dunia itu tuh sampai akar-akarnya nggak gitu, Mbak? Jangan-jangan ya misalnya jangan-jangan gitu Si emang coba-coba. nggak terlalu suka, nggak terlalu mendalami, nggak terlalu betah ngerjainnya, kan memungkinkan gitu, Mbak. hmm, Gitu. Gini, Mbak Muna sekarang ngerjain mua enak nggak ngerjainnya? enak, suka Iya, kenapa? ya, karena apa ya, ya suka aja gitu, memang di bidangku aku suka kerjaan ini gitu. Nah, gitu. Nah, Nah, itu kalau passion suami tuh kayak gitu, Mbak. suami gitu nggak? Dulunya tuh kerjaan mebel, dia tuh suka, karena terus jatuh kan, jatuh bangkrut gitu kan, dari nol udah habis semua, ya punya apapun udah dijual buat nutupin utang-utang gitu kan. Terus ini mau bangkit lagi tuh kayaknya susah banget. Apa mungkin karena perasaannya? Apa mungkin karena Iya. dia terlalu apa, ngejudge diriku nih nggak mampu? Apa sih yang Iya, nah balik lagi ke situ sih, Mbak. Balik lagi saat orang susah untuk naik karena dia ada trauma udah pasti. Dia ada memori, dia apa namanya? Power semangatnya juga drop karena ya itu tadi. Nah, karena Mbak Muna yang naik, berarti Mbak Munanya yang perlu membuat energi yang lebih oke gitu, Mbak. Oh, tapi kadang capek juga, Kang Abu. Capek pasti, tapi poinnya kan bukan untuk ngerubah kan. Iya. Tapi untuk memberikan semangat dan power gitu, karena nggak bisa dirubah juga sih Mbak. Caranya gimana ya, Kang Abu? Gini, hal yang paling baik untuk merubah orang lain adalah merubah diri dulu sih, Heeh. gitu. Kitanya yang beneran mau berubah dulu gitu Mbak Muna. Oh, iya, kadang-kadang di sini udah kan, aku sering lihat Kang Abu sama Kang Anji juga kan. Iya, Di sini juga udah mau berubah, tapi kayak lihat eh, suami yang down, terus kayak aku kadang tuh kepercayaan dirinya tuh kurang. Aku mampu nggak, kurang apa sih aku udah ngelakuin segala hal ini loh, tapi kenapa masih belum ada jalan, kenapa kan seperti itu gitu suami. iya, itu mungkin di saat ibu harus denger dulu sekarang. Tapi Ditemenin Bu. kadang-kadang yang namanya perempuan kan Abu, nggak ada hasil, terus kita perempuan muter otak sendiri, terus gimana cara nyukupin keluarga
sedih kan juga kadang di sini kan capek juga gitu loh. Pasti. Tapi kan itu bikin ibu pinter. Bikin ibu mau tumbuh. Betul. Bener nggak? Iya. Dan lepasin gini, Bu. Lepasin bahwa perempuan tidak berdaya untuk menghidupi keluarga. Itu lepasin dulu. Lepasin bahwa tugas menghidupi keluarga mencari nafkah adalah laki-laki. Itu lepasin dulu. Karena urusan itu nggak ada urusan laki-laki sama perempuan, nggak ada. Iya, kerja sama kerja siapa aja. Ibu tahu Ibu Sri Mulyani? Iya, iya Kang Abu, iya. Iya, dia kan Bank BI juga dulu. Iya. Gitu ya. Iya, Berarti jadi mindset ibu juga rubah bahwa aku tuh kan perempuan tuh tugasnya di dapur, perempuan tuh tugasnya gitu misal ya. Misal. Tapi saat keadaannya berbeda, kan di situ yang kita perlu untuk merubah mindset gitu. aku sebenarnya kadang kasihan juga sama suami gitu. Lihat dia udah montang-manting kayak cari ke sana, cari ke sini, cari masukan, cari apa gitu, tapi belum hasil itu kayaknya kasihan juga gitu. Tapi kadang perempuan ya capek juga gitu. Iya, makanya antara kasihan, capek, semangat, apa, ibu belajar ke titik tengah. Ibu capek, kasihan, apa, bagus bu. Ibu juga jangan pura-pura kuat terus, jangan. Nggak apa-apa, jujur aja. Tapi tetap nih kalau udah mulai kesini banget, ke tengah lagi. Kesini banget, ke tengah lagi gitu. Berarti lebih ke ikhlas gitu aja. Ini yang adanya ini kita jalanin ini gitu. Betul bu, cuman bukan berarti nggak ngapa-ngapain gitu. Berarti kalau Jadi- semisal gini Kang Bu, semisal kalau memang ini jatah rezekinya di aku ya udah aku nikmatin aja buat keluarga, nikmatin Iya. aja bersama gitu aja. Ibu juga jangan mikir kenapa jadi aku yang nyari duit, ya kan dia laki-laki ya, dia yang suami gitu. Mungkin ini saatnya ibu lagi berperan gitu misalnya. Begitu ya. Kan rumah tangga tuh kebersamaan ya, Iya, Bu, kebersamaan, Bu. betul nggak? Iya, iya. Gitu. Berarti kita perempuan yang harus matiin dulu gitu. Sebenarnya bukan kita perempuannya, akunya. Bukan masalah laki-laki atau perempuannya, bukan. Gitu. Ibu juga jangan termakan stigma bahwa perempuan tidak mencari nafkah misalnya. Itu kan stigma. Stigma itu apa ya? Pemikiran umum lah. Nah saat ibu sekarang, siapa tahu rezekinya lagi dialirkan lewat mua. Dan saat ibu sekarang meniatkan dengan penerimaan yang lebih tinggi, itu akan memberikan sinyal. Coba nanti lihat deh, yang datang sama ibu bisa lebih banyak misalnya. Amin, amin. Itu karena yang ibu lakukannya dengan kesungguhan gitu. Iya, aku tuh pengennya tuh gini loh, Kang Abu kayak aku benernya kasihan sama suami gitu. Kayaknya perjuangannya tuh udah kayak Luar bagaimana biasa. caranya gedebak-gedebuk ke sana ke sini gitu. Tapi yang saya heran itu semua tuh gagal semua gitu loh. Iya. Nah sekarang gini bu, gini. Kita nggak bisa cepat ngomong, ya kita tuh ngomong gagal karena nggak sesuai dengan keinginan, betul nggak? Betul. Tapi di satu sisi, semua kegagalan itu kan adalah pembelajaran untuk naik kelas, Bu. Jadi sebenarnya ibu nggak bisa bilang gagal sih. Dia lagi di kelas tertentu yang mau naik kelas gitu. Berarti kita hanya Jawane ngetutke wae ngeten. Apa tuh? Apa saya nggak ngerti, Bu? Jawa bahasa Indonesia kita ikuti alurnya aja gitu. Nah, Ya, iya, itu aja, Bu. Ikuti alurnya Betul, aja. Bu. Atau ibu cerai sekalian. Janganlah Kang Abu. Iya, tuh pusing ibu pengen gini gitu gimana? Gitu gak mau, gini gak mau. Iya, namanya perempuan ngikutin kan, alur, tapi bukan berarti pasrah, bukan, Bu. Iya, iya. Gitu. Nah, nanti adanya di penerimaan, Bu. Lelah pasti, capek pasti, tapi balik lagi lah rumus di rest area itu yang mudah-mudahan kalau boleh jangan nyerah gitu, Bu. Ya? Ya kitanya maunya sampai tua lah, sampai akhir lah gitu, apapun Iya, bentuknya, boleh. gitu. Iya. Oke, Bu. Oke. Ibu nonton Letting Go saya nggak? Gimana? Ibu nonton serial Letting Go nggak? Iya juga. Nonton ya udah. Kadang nggak sempet juga sih, tapi Iya, Ibu. kebanyakan sering nonton. Ibu apa namanya? Tonton aja pelan-pelan, nanti di situ ada jawabannya pelan-pelan. Oke. Tapi untuk ini pertanyaan untuk dorong suami gimana? Ibunya beresin dulu.
Untuk Untuk dorong dorong. suami maksudnya. Untuk ngebuat suami Begitu, lebih Kang semangat Abu. gitu. Oh, Kang nih Anjrit. buat ini aku saran ya, kalau aku boleh saran nih berdasarkan pengalaman aku ya, bukan berdasarkan buku. Ke Ya. suami mending istirahat dulu. Udah jangan ngapa-ngapain, istirahat dulu. Banyakin Suaminya? tidur. Iya, soalnya saya pun dulu gitu Bu, 9 tahun saya Bu. Iya, Gagal ini ya. Saya pernah banyak gagal Bu. Mau kondo gagal. Serius Bu ini mah. Saya serba gagal pokoknya. Pengen jadi artis gagal, ngeband gagal, bisnis gagal, apalagi segala gagal. 9 tahun dulu. Gitu. Nah, yang saya lakuin dulu apa? Saya istirahat dulu Bu. Karena total. saat itu kita sedang penuh Bu. Oh, Atau penuh atau mikirin ini terus aja mikirin gitu. Istirahat dulu kalau menurut saya. oh gitu. Udah Ini mah hanya sharingan dari saya gitu ya. udah biarin dia dengan hidupnya dulu gitu. Iya, istirahat dulu, jangan terus dipikirin cari uang gitu. Udah tahu lagi penuh gitu. Gitu ya. Oke, kalau semisal rezekinya dari aku ya sudah nikmatin dari aku aja. Iya, atau dari ibu aja Iya, mau dulu. emang mau dari mana lagi? Nih ibu ya, ibu ngerasa rezeki sedikit ya, gitu kan ya? Iya, iya sih, pas gitu aja. Iya gitu. Bu, walaupun sedikitnya rezeki ibu ya, sesedikitnya rezeki ibu, tapi ibu gak pernah kan sampai gak makan. Iya, betul. Ya udah, Makan, santai ya, tapi ya. anak masih kecukup. Oke, Oke, gitu Bu ya. siap. Makasih Kang Ibu, makasih Kang Ajrit. Sama-sama Ibu, dadah. Tapi emang satu pemikiran di mana laki-laki suami itu emang sumber nafkah juga harus jadi stigma yang bebas sih Kang, Harus pemikiran yang bebas, karena betul. Jadi karena berat ke suaminya pun, sama. satu itu, yang kedua ya jadi ngerasa bahwa ini kan bukan tugas saya sebagai istri gitu misalnya. Oke. Padahal kalau sekarang kerjaannya lewat istrinya gimana gitu. Iya, betul. Gitu. Ya kalau misalkan sekarang istri kita yang ini ya, Tar, tadi ada yang komen bagus. Gimana sih Bang malah nyuruh suaminya nganggur katanya. Berarti nggak nangkep tuh. bodoh. Ngobrol panjang-panjang gitu kan. Ngobrol panjang-panjang, aduh. Nah itu yang disebut IQ tuh. IQ Ya, tapi- kita ada di mana tuh, tak itu tuh. Apa Iya. yang kamu lontarkan keluar gitu ya. Iya, tapi nggak apa-apa sih. Tapi nggak apa-apa. Iya, nggak apa-apa. Nggak apa-apa juga. Kenapa nggak apa-apa? Ya nggak apa-apa tuh kan kita nggak kenal ya. Ya udah nggak apa-apa, kamu mau gitu ya silakan, aku mau gini ya silakan gitu kan kita nggak kenal. Kang, tolong naikin aku itu Bu, diklik itunya tuh di bawah tuh. Soalnya kalau saya naikin yang dari komen, kasihan yang udah ngantri Bu. Pagi. Halo, Ibu siapa? Udah saya fallback, Bu. Silakan dibuka kameranya. Iya sudah. Assalamualaikum Kang Abu, Waalaikumsalam. Kang Ajrit. Waalaikumsalam. Barusan ketawa-ketawa, Ibu. Iya Kang, lagi Kenapa? diskusi sama anak-anak. Oh, diskusi Oh. apa? Warisan? Ngobrol-ngobrol aja Kang. Hah? Ibu punya Apa? ruko nggak? Punya ruko nggak? Pengen Kang, pengen sekali. Oke. Amin. Ibu siapa di mana? Silakan perkenalkan dulu. Ibu udah saya fallback ya. Iya makasih Kang Ajrit. Saya Sama-sama. Intan di Penggilingan Kang Ajrit. Oh, Ibu Intan, di Penggilingan. Jakarta Timur. Di mana itu Iya, penggilingan? Penggilingan. Penggilingan. Jakarta Timur Kang. Oh, Jakarta Jaktim. Timur. Oke. Iya, Jakarta Timur. Siap. Iya. Ya, silakan Bu. Aduh, gemetar Kang. Gimana Bu? Gini Kang, mau banyak terima kasih aja sama khususnya Kang Abu ya, terima kasih banyak. Sama Kang Di juga, terima kasih udah
tiap pagi sudah membuat saya ya ada bahagianya, menambah ilmu juga gitu. Dan terima kasih banyak Kang Abu yang sudah membuat khususnya saya sekeluarga sekarang lebih apa ya, dalam berumah tangga itu lebih harmonis lah, bisa bilang kayak gitu. Hmm. Dulu awal saya mau cerita nih Kang ya, cerita sedikit ya Kang ya. Silahkan, Kang Abu. Bu. Ya kalau dulu awalnya emang saya tuh kurang, boleh jujur saya kurang suka dulu awal-awal lihat Kang Abu. Tapi karena suami saya sering nonton YouTube-nya Kang Abu gitu. Kan setiap sore saya tuh selalu nemenin suami, saya pulang kerja nemenin suami saya nonton TV gitu. Awal-awal saya apa sih ini gitu, saya seperti itu. Kayak nggak nyambung dengan apa ya, yang dulu orang tua saya Sampaikan gitu. Iya sampaikan kayak Betul. gitu. Tapi lama-lama kok saya rasakan kok ya ada betulnya ya yang Kang Abu sampaikan itu gitu. Saya rasakan kok iya saya ternyata kok ngalami seperti ini ya gitu kan. Nah, Wah, jadi Ibu dulu keren. tuh, Ibu keren. jadi dulu tuh bukan nggak nyambung, melainkan otak ibu belum nyampe. Iya, betul Kak Ingrid. Antena kurang naik, Bu. Antena Kurang naik, ini Ibu. mah urusan antena nih. Nah, gitu. Iya, betul sekali Kak Ingrid. Iya, Terus iya. gimana Bu? Itu bisa awal-awal bisa loh, kok bener juga ya? Kan awalnya ibu gak seneng nih, ini apa sih gitu? Iya. Gak nyambung. Nah itu Iya. di mana tuh? Di mana tuh? Eh, waktu itu alhamdulillah saya diizinin Allah bisa umroh ya Kang Andrit, Oke. Kang Abu gitu. Oke. Tadi sebelum umroh sama kan apa tuh nonton Kang Abu, Kang Andrit gitu. Kang Abu khususnya waktu di YouTube pas sama suami. Tadi saya masih ih apaan sih masa kayak gitu umroh kok dibilangnya seperti itu gitu. Cuman waktu itu Oke. saya apa sih dah pas sampai di Mekah saya mengalami oh iya ya ternyata betul di sana itu orang bermacam-macam, sholat itu bermacam-macam gitu. Itu pertama kali umroh, Ibu? Iya, Kang Abu, Oh iya. alhamdulillah gitu. Ah, Lalu terus saya, terus. wah, betul yang dibilang Kang Abu, ternyata kita itu yang kita tuh cuma sedikit sekali gitu, yang nggak yang kita lihat itu banyak banget ternyata gitu. Oke. Di situ saya, oh betul sekali ternyata kita tuh selama ini selalu menyalahkan orang, selalu, oh itu salah, kita yang benar harusnya begini, harusnya begitu, harusnya kayak begini gitu. Ternyata pas saya di sana, oh iya ya, di situ saya terus tentang kurban gitu. Selama ini saya tahunya ya kurbannya ya kayak yang pemahaman yang saya pahami dulu gitu Kang Abu. Nyembelih Keren. kambing dengan ini gitu. Wah ini Ternyata keren ya. Keren, keren. Kang ini rekam, Iya, yang jangan hilang ya Kang ya. Ini nggak akan menarik nih. hilang, nggak akan Bu hilang. Intan Ibu keren. Terus Bu. dari umroh ya terus ternyata yang harus kita kurban. sembelih itu ego kita. Oh, Kan ternyata gitu wis. Kang Abu ya ego kita, nafsu kita, keinginan kita yang sebenarnya yang Allah nggak suka sebenarnya gitu. Tuh. Tapi kita kasih makan terus jadinya kayak jadi itu yang benar menurut kita padahal yang bukan kambingnya yang sampai ke Allah itu tapi ketakwaan kita yang sampai ke Allah itu kan gitu. Wah, keren. Kang Abu. Keren. Dan satu Ibu, hal lagi kan yang membuat saya Bu, senang sekali. Ya ya Kang Andri. ibu saya angkat jadi ustazah ya. Jangan kan? Jangan. Ini udah mengerti, oi si ibu, oi. Iya, keren. Keren, oi. Wah, keren nih. Ibu benar, wah Ibu mantap Bu. Terus Bu. Terus Saya, Bu, iya saya lebih bersyukurnya kayak gini Kang sekarang itu banyak ya kan nama kita hidup pasti banyak ujian-ujian yang sebenarnya dari perilaku kita sendiri sih ujian itu ya Kang Abu ya. Benar, Bukan Allah benar yang Bu. kasih tapi dari perilaku kita sendiri kita menerima apapun itu ya Kang Abu ya. Mm-mm. Awal mulanya saya tuh 2 tahun yang lalu Kang, saya tuh kan boleh bisa dibilang ditipu orang ya Kang ya gitu. Awal mula saya sedih ya nangis nggak bisa tidur ya apalah gitu. Tapi itu saya lihat YouTube-nya Kang Abu juga Kang Abu pernah cerita pernah kehilangan juga ya Kang Abu ya ke Iya, yang uang iyalah. 1 juta yang itu ya. Itu terus perlahan-perlahan saya berusaha iya ya mungkin ya memang belum belum
rezeki saya juga mungkin juga salah saya juga gitu, ada kesalahan saya juga di situ gitu, pastinya kan gitu. Nggak mungkin tuh uang itu hilang dengan tiba-tiba tanpa ada salah dan dosa saya kan, nggak mungkin juga kan gitu. Hmm. Tapi yang lebih penting sekarang tuh saya gini Kang Abu, saya lebih sama suami sama anak-anak tuh lebih harmonis aja kan gitu sekarang, itu tidak Wah, keren. seperti yang dulu. Itu Keren, alhamdulillah, keren. yang dulu saya sama suami tuh namanya komunikasi tuh jarang banget Kang Abu. Tapi Hmm. sekarang kita tiap hari nonton berdua, setiap malam gitu. Apa Ya setiap saling malam? memahami. Nonton Kang Oh, Andri, bukan nonton. nonton YouTube-nya Kang Abu gitu. Iya. Kadang juga Kang Denis, kadang kayak gitu. Kayak gitu, alhamdulillah. Jadi sekarang itu memaknai hidup tuh nggak kayak dulu dikit marah gitu tuh. Jadi apa-apa kalau yang menimpa kita, saya introspeksi gitu. Saya sama suami itu introspeksi. Ada apa ya ini? Kok kita seperti ini? Dosa apa yang kita lakukan? Jadi lebih yang seperti Kang Bubu bilang, kita cari jalan ke dalam, bukan cari jalan keluar gitu kan gitu. Jadi cari jalan ke dalamnya, Wah, jangan keren. menyalahkan orang gitu kan gitu. Mantap, Bu, Ibu. Bu Intan, saya merefleksikan gitu ya, teman-teman. Inilah yang dimaksudkan kalau saya ulang-ulang. Ini yang disebut bahasanya seeker atau pencari gitu. Bahwa Bu Intan ini nggak tiba-tiba percaya, nggak tiba-tiba iya, Betul. dengar, ngalamin, refleksi, dengar, ngalamin, refleksi, dan membuktikan sendiri gitu. Inilah kalau Iya, dalam perspektif yang disebut Shadaqallahul Azim tuh udah bukan pinjam kata orang, udah bukan teori, tapi Bu Intan udah ngalamin sendiri, betul nggak Bu? betul sekali Nah, Kang Abu. inilah yang saya garis bawahi teman-teman, kita perlu dalam tanda petik ya mencontoh ini karena saya selalu ulang-ulang gitu ya teman-teman. Pertama, saya nggak pernah ingin meyakinkan sesuatu, nggak pernah ngajak kemana-mana, dan apa yang disampaikan ini adalah informasi gitu. Sayanya tuh nggak penting-penting amat. Nah, Bu Intan ini salah satu contoh yang saya dari tadi nyimak Bu, luar biasa gitu ya, bahwa Ibu menyadari sendiri bahwa ternyata sebelum saya ada pengetahuannya waktu Ibu bilang ini apa sih, karena emang belum paham pada saat itu gitu. Iya, betul Ya. Jadi wajar ada penolakan, wajar ada komplain karena masih kekurangan pengetahuan, masih kekurangan pemahaman. Dan di situ kita belajar dari Bu Intan bahwa Bu Intan tidak langsung membuat judgement, tapi menyimpan judgement di suatu saat nanti ketika menemukan suatu jawaban yang langsung, ada penerimaan di situ. Nah, itu yang menurut saya keren banget Bu Intan. Kita tepuk tangan dulu dong buat Bu Intan. Makasih Bu, itu Baik. itu nggak mudah loh Bu. Benar sekali Kang Abu, prosesnya Ya. minta ampun itu ya. Uh, Untuk bisa terima kenyataan itu ya betul Kang Abu, tidaklah mudah gitu yang. Dan sekarang itu gini Kang Abu, sebenarnya saya mau titip ini suami saya tuh kemarin pernah bilang gini, Mi kalau nanti bisa masuk dengan di ini Kang Abu, minta tolong ya, aku punya satu pertanyaan katanya gitu, tolong ditanyakan sama Kang Abu boleh nggak katanya gitu. Apa pertanyaannya Bu? Suami saya tanya gini katanya, tolong tanyain Kang Abu, kenapa sih sholat itu kenapa subuh harus 2, isya harus 3, 4, maghrib kan 3 gitu, asar duhur 4, kenapa harus seperti itu katanya. Itu. Terus apa perbedaannya Isa sama Ibrahim? Itu yang suami titipkan pertanyaan ke saya gitu Kang Abu. Iya, soalnya subuh kenapa 2? Karena dua dan sisanya lagi adus Bu. Pagi-pagi biasanya adus jadi lama. Ya, ini topik kita hari ini. Bu, itu jawaban pertanyaan nggak bisa jawaban sebentar, tapi nanti kapan-kapan kita detailkan ya. Salam buat Saya suaminya Bu. Iya Kang Abu. Semoga ada kesempatan waktu nanti entah gimana caranya kita bisa ngobrol ya Bu ya, ketemuan ya. Amin, amin, amin ya Allah. Ya, makasih Bu banyak. Intan. Sama-sama, Testimoninya, Kang Abu. ceritanya mengayakkan sekali apa yang terjadi di Res Area 89. Hatur nuhun, terima kasih Bu Intan. Makasih. Sama-sama Kang Abu, terima kasih banyak saya juga. Kang Andri, terima kasih banyak. Salam buat Sama Bapak ya Ibu Bu ya. Tulung Pisan ya, terima Salam kasih ya. Bu ya. Salam sama Oke, Kang Abu. Saya suami Bu. sampaikan, terima Dadah. kasih sama-sama. Terima kasih. Ya. Hebat, Wah hebat Nah Ya. itu Kang. Satu ya Kang ya. Wah gak mudah ngomong ke orang yang asalnya benci jadi suka tuh susah Kang. Wah susah, ha? Susah, ha? Susah kan? Dulu Itu, aja Ah. saya ngalamin, masih banyak penolakan,
Eh, Waktu awal-awal saya ketemu Kang Abu, eh. masih banyak hal yang, wah ini gini, wah gimana nih gitu. Lama kelamaan, oh iya bener saya ngalaminnya. Intinya Iya, mah itu di ngalaminnya. Kalau udah betul. ngalamin, wah mau Iya. dogma apapun gitu pecah. Tapi Soalnya, tapi yang oke, amazed dari Bu Intan tadi, Kang ya, Bu Intan tuh bisa gini gitu bahwa bener sih, ini nggak masuk dulu di ilmu saya, tapi nggak langsung gini nih, Kang. Tapi oke. disimpan dulu gitu. Nah itu, Simpan, simpan, simpan. Jadi memang satu pelajaran bahwa yang mungkin bagimu saat ini aneh dan mungkin itu sesuatu yang sangat menghancurkan keyakinan, suatu saat itu bisa kamu sadari bahwa justru itu jalan yang paling bener, Kang. Gitu, Kang. Jangan-jangan gitu. ya Wah, jangan-jangan ya, jangan-jangan. Tapi ya nggak apa-apa juga sih, walaupun ya nggak apa-apa jalan salah juga. juga. Soalnya apa? Iya. Ya ngegip aja kagak Anda ya. Ngegip kagak, transfer kagak. Ya, ngapain saya gratis-gratisan diem kayak gini? Gak mau saya ya. Sekali lagi saya gak mau buang-buang waktu kayak gini ya. Nggak ada gift lagi. Udah ada gip penjelasan dah ya. Ah, keren nih. Dahsyat sih. Dahsyat. Nah itu juga belajar juga ya bahwa saat ada orang yang membenci kita nggak usah benci balik. Siapa tahu suatu saat jadi cinta sama kita, Kang. Gitu, Kang. Intinya, Kang. Betul, betul ah, betul banget ah. Halo, Assalamualaikum Kang Anjrit, Kang Abu. Salam. Ibu lagi adus nggak? Enggak, Oh, enggak. Soalnya ada suara air. Siapa di mana? saya Nara di Bandung. Oh, Nara di Bandung. Udah sering nonton kita? Sering Kang Anjrit, Oh iya, Kang gimana? Abu. Saya teh mau nanyain sesuatu. Bisa buka kamera nggak ya? Aduh, saya lagi jelek Kang Anjrit. Oh gitu. Ya udah nggak apa-apa. Gimana? Tapi ieu teh nanya teh tiasa dibuka kamerana abinanya. Oh gitu. Mohon. Coba. Nggak bisa buka kamera. Oh kayaknya followersnya Kang ya belum oke kali ya? Iya, kayaknya sedikit. Jarang Masih like. sedikit Bu. Iya. Gimana Bu Nara namanya? Iya. Kang Anjrit, Kang Abu, saya teh mau nanyakan sesuatu ya. Apa Bu? Katanya nih, ketika kita mau berubah lebih baik, Tuhan hilangkan semua dari pola lama atau kita banyak kehilangan gitu. Emang betul? Maksudnya gimana? Maksudnya gimana? Gini, ketika kita mau berubah menjadi lebih baik, Mm-mm. Tuhan katanya selalu dihilangkan dari pola-pola lama atau kehilangan, ujian-ujian semakin bertumpuk dan akan diganti dengan yang lebih baik. Emang bener semudah itu gitu? Oh, yang nomor satu hilang tuh suami biasanya. Tapi aku mah suami nggak hilang. Oh, nggak hilang ya udah. Enggak tuh bercanda tuh Bu. Gini ya, gini. Kalau kita bicara dalam konteks yang namanya bertumbuh dan berubah, sekarang saya tanya, kalau Teh Nara tidak atau jarang melakukan olahraga, begitu pertama kali olahraga sakit badan nggak? Sakit badan Kenapa? karena jarang olahraga. Ya udah. Sekarang saya tanya, sakit badan itu ujian bukan? Bukan, Sakit badan itu kehilangan bukan? bukan. Apa dong? Jadi bikin sendiri. Iya, berarti kalau kita sedang melakukan perubahan, selalu akan ada yang namanya apa ya bahasanya gini Teh. Jangan dianggap bahwa perubahan akan banyak numpuk masalah baru. Karena kita tidak banyak melakukan hal yang sama, maka kita akan menemukan hal yang baru gitu. Artinya apa? Begitu kita udah mulai berubah, yang asalnya nggak kelihatan jadi kelihatan, yang asalnya nggak kepikiran jadi kepikiran, yang asalnya gelap jadi terang. Sebenarnya udah ada dari lama, cuman nggak ngeh gitu. Itu aja sih sebenarnya.
karena kayaknya berat banget, tapi aku berusaha udahlah tenang, diam, dan melewati, tapi nggak semudah yang bilang ikhlas menerima, merasakan, dan melewati. Ya emang nggak ada yang bilang mudah. Emang siapa yang bilang mudah? Ya kalau dengar lihat mudah banget, nanti akan ada ini, setelah ini akan ada ini. Tapi karena aku dengarnya begitu, jadi ditunggu. Ini aku udah kehilangan ini, udah kehilangan itu. Mana ada gantinya gitu. Iya, gini ya. Kita dijanji-janjiin, diiming-imingin, misalnya ngasih 1 dapat 10, ngasih 10 dapat 100. Berarti begitu kita menunggu hasilnya, ikhlas nggak? Iya nggak ikhlas. Iya udah. Artinya hasil itu nggak jadi terlalu penting, Teh. Ya, artinya apa? Segala bentuk gini, hasil tuh nggak pernah ada yang salah. Yang salah itu adalah prosesnya yang nggak terlalu serius gitu. Misalnya ya. Sehingga begitu Teteh ngerjain, mana nih? Ya kebayang nggak Teteh ngumpulin 10 tahun, ngerjain baru sebulan, terus pengen lebih baik selama 1 bulan untuk jadi lebih baik, ya nggak mungkin lah, betul nggak? Nah gitu. Nah jadi saya rasa gimana? Tapi mohon maaf, baik seperti apa sih yang benar-benar baik kayak menurut Tuhan ya? Baik yang seperti apa? Umumnya aja baik yang seperti apakah? Nggak, misalkan nggak minum-minum atau nggak main-main gitu. Baik Nggak, seperti apa? gini ya, gini. Ibadah gitu, ibadah. Ya, gini Teh. Baik itu bukan urusan apa yang dikerjain, tapi kembali ke niatnya. Itu dulu sih nomor 1. Niat Teteh ngerjain ini maunya apa gitu. Nah, nanti startnya dari situ dulu tuh. Sehingga nanti di tengah-tengah perlu ada pengetahuan, perlu ada pemahaman, perlu ada nambah ilmu, perlu ada banyak belajar, macam-macam gitu. Jadi nggak bisa, aku tuh mau baik sesuai kehendak Allah 100%. Ya nggak bisa lah, orang kita pengetahuan tentang Allahnya aja sedikit. Begitu Kang Abu. Berarti pelan-pelan, langkah demi langkah nggak kira-kira? Iya. Ya udah. Teteh baik dulu di langkah 1, oh nanti perbaikan. Langkah 2, perbaikan. 3, pengen baik semua langsung, nggak bisa, karena kenapa? Hidup itu dinamis dan bertumbuh gitu. Itu Teh. Jadi, Oke? makasih Bang Kang Abu, Kang Ya. Andri. Sekarang Teteh mulai dari belajar aja dulu. Sok, banyakin belajar, banyakin dengar, banyakin pengetahuan gitu. Karena kekurangan itu semua akan ngebuat kita makin bingung gitu. Karena aku nggak pernah ya Kang Abu ya dapet masalah yang kayak begini-begini, jadi kayak shock gitu. Terus jadi malas kerja, jadi malas semua, malas mageran karena kayak banyak pikiran, jadi bingung mau apa dulu sih nih yang dilakuin gitu. Iya, nggak apa-apa. Kan dengan itu Teteh belajar sekarang, betul nggak? Kalau nggak ada itu Teteh nggak akan belajar gitu. Oke? Makasih ya Kang Abu, Kang Anjrit. Semangat ya. Semangat. Tapi Kang Anjrit, aku teh ngelihat Kang Anjrit di VT ya, pengen punya Pajero dalam 1 bulan, tapi keresek-keresek gimana sih? Teman-teman jangan lupa tonton, saya akan mulai ngonten lagi. Nanti tonton ya PT-PT saya, itu keren-keren pokoknya. Aku nggak bisa dengar karena keresek-keresek yang dari situ. Kan itu tuh sengaja Anda tuh ya. Dalam artian ya gak bisa lah dapat Pajero dalam 1 bulan. Oke Bu. Oke, makasih Kang Anjrit, Kang Abu. Sama-sama Ibu. Yuk dadah. Si Ibu ya wae. Ya, tapi lagi bingung berarti sih Ibu, bener. Lagi bingung. Nggak apa-apa, Bu. Duh, bingung tuh Banyakin emang. ya nih harus ngelewatin itu. Iya, Karena kita gimana sih? nggak akan dewasa, bukan nggak akan dewasa, nggak akan kalau nggak ngelewatin itu ya nggak bisa juga gitu. Nggak bisa, dan nggak bisa diwakilkan sih. Nggak bisa diwakilkan. Nah itu keren banget bener, nggak bisa diwakilkan. Jadi ya saat ini kamu merasa aduh aku terpuruk, aku apa ya, mau gak mau. Tapi ingat satu kunci, jangan nyerah. Karena bener. ketika kamu gak nyerah, nah kamu tuh bakal ngeliatin nih, anjir aku tuh dulu gitu ya gitu.
Jadi Dan ketawa-ketawa. itu sangat mengobati gitu. Jadi ketawa-ketawa gitu. Oke ya teman-teman ya, jangan nyerah. Duh, seru ya. Luar biasa ya. Hidup teh memangnya antik. Antik, ya, mantap. Pagi. Iya ya, pagi ini saya bikin video. Wah, kabur Kang. Eh, coba. Pagi. Halo. Halo, Pagi. dengan siapa? Di mana ini? Halo, Bu. Ah, coba. Coba. Pagi. Pagi, Kang. Halo, selamat pagi dengan Ibu siapa di mana? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ibu udah saya fallback, silakan dibuka kameranya Ibu. Masih sedikit kan, Kang? Udah bisa Ibu. Oh, bisa. Terus Udah. caranya nggak paham, Kang. Nah, coba. Nah, itu klik lalu simpan, Bu. Simpan. Terus, Udah disimpan? ini udah disimpan. Tapi emang HP-nya suka lemot, Kang? Nggak usah buka layar kali ya, Kang? HP-nya lemot. Oh, HP-nya Oppo ya? Ya udah nggak apa-apa. Ya udah tuh, nggak apa-apa. Ya udah. Iya. Silakan Bu, gimana? Iya. Makasih ya, Kang, udah ditaikin. Ya, Tapi ngedengar si ibu jadi sedih. Ya, segala sesuatu yang kita alami nggak bisa diwakilkan. Ya, sedih sendiri ngalamin. Iya, terus gimana? Iya, saya ya gini Kang, punya orang tua yang semua ya saya yang nanggung di sini gitu. Kedua orang tua ya dulu memang kan waktu awal nikah nggak disetujuin. Tapi lama kelamaan ya orang tua nerima, alhamdulillah gitu. Udah gitu. Lalu ya kadang dulu pernah selek tapi saya pendam sendiri Kang sama orang tua gitu. Karena ya orang tua yang terlalu ego, mungkin sayanya juga keras juga gitu kan. Ya di saat itu pernah, maaf ya Kang, bukan ini mau nyeritain tentang orang tua kejelekan. Waktu itu di saat adik saya menikah, saya kan perempuan satu-satunya. Udah gitu, pas di acara pernikahan tuh orang tua mantu-mantunya yang perempuan nih yang 4 dibelikan baju. Terus sedangkan saya enggak gitu kan, tapi di situ ya saya diam, enggak banyak Padahal ngomong anaknya sama gitu ya. Nah iya Kang gitu. Tapi saya nggak berani ngomong karena kan itu orang tua saya walaupun bagaimanapun gitu. Saya diam, saya pendem sampai sekarang ini pas ngedengar Kang Abu apapun yang kita ini keluarkan gitu, ngomong aja sama orang tua gitu. Akhirnya saya beranikan diri ngomong, nanya sama orang tua waktu itu. Nah di Terus? situ pas saya ngomong kayaknya beban itu pelan-pelan lepas gitu Kang. Lepas ya. Terus. Udah lepas, tapi kadang ya di saat ini kadang sama orang tua juga
saya masih ada rasa kesel gitu, tapi kadang suka kesel sama orang tua kalau lagi keinginan orang tua tuh harus gitu dia. Iya. Itu gimana ya kan? Bu, gini ya, orang tua itu kenapa disebut tua? Mereka hidup lebih lama dari kita, lebih pengalaman dari kita, belum tentu lebih baik. Bener nggak? Iya. Kita juga sebagai orang tua begitu gitu. Kan sering kita bahas ya, emang agak aneh sih ya, anaknya yang mau berumah tangga, kenapa yang rese orang tuanya sebenarnya ya, kalau mau ngomongin sebenarnya gitu, betul nggak? Iya. Dan yang saya sering bilang gitu bahwa hal yang paling banyak pemakluman tertinggi itu dua, orang tua sama mertua gitu misalnya. Karena mereka juga korban warisan pengetahuan dari ibu bapaknya, betul nggak? Iya, ya. Dan ibu bapaknya juga korban dari warisan sampai ke orang tua kita gitu. Nah jadi ya itulah kenapa kitanya yang harus berubah sih. Iya. Makanya Gitu. kadang di saat ya maaf saya sendiri single mom, di saat waktu itu orang tua juga nggak suka sama suami, akhirnya walau bagaimanapun orang tua ngikut ke saya kadang gitu. Kadang kalau lagi lelah Kang pengen nangis gitu. Nanggung orang tua gitu. Kalau lagi merasa lelah gitu. Paling Ya nangis. intinya gini, carilah tempat bijak untuk melepaskan lelahmu gitu. Karena lelah itu valid kok, Mbak. Nggak apa-apa gitu. Ya kayak perlu misalnya punya ruang dulu sejenak, kayak perlu pergi dulu sejenak, misal ya, ini misal aja ya, apapun itu gitu. Dan yang ngeberatin kita tuh kan dogma dan stigma tentang orang tua dan anak, tentang kedurhakaan lah, apa kan itu yang ngeberatin kan, betul nggak? Gitu kan. Iya. Nah kalau udah ngerti ini seapa adanya kan sebenarnya kita bisa memaknai ulang tentang durhaka lah apa, karena kan sebenarnya nggak gitu. Iya. Oke? Oke, Kang. Makasih. Nah itu juga jadi bahan pelajaran kita sebagai orang tua ke anak nanti, bener nggak? Iya, memang itu saya ambil ke situ. Ini buat pelajaran saya, buat Iya. diri saya sendiri. Kita Iya. tidak bisa menyalahkan Alhamdulillah. apa yang diwariskan, tapi kita bertanggung jawab terhadap apa yang akan diwariskan. Itu menarik tuh. Iya. Oke? Oke, makasih ya, Kang. Semangat, Mbak. Makasih, Kang. Udah dinaikin. Sama-sama Ibu, terima kasih banyak Bu ya. Iya. Oh ya. Yang turunin, Kang. Wah, memang udah lah ya, itu mah harus dialami juga sih. Bener, Ibu jangan merasa sendirian. Yang kayak Ibu tadi temennya banyak di sini. Banyak, hampir semuanya Bu di sini gitu. Hampir semuanya. Lagi Faizal, bakmi econg. Wah, ini wah ini Yamin nih. Yamin. Pagi. Assalamualaikum. Pagi. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Anjrit. Ya. Dengan siapa di mana, Pak? Ya, saya sesuai itu Faisal. Saya di Lumajang, Jawa Timur. Oh, oke. Oh, Mas Faisal. Pak, Bapak DKM bukan? Enggak, bukan. Oh, bukan. Soalnya kayak lagi di masjid geningan kan? Enggak, ini di rumah. Ada suara-suara pengajiannya, Pak. Oh iya, itu dikecilin dulu kali ya? Iya, atuh Iya kecilin boleh, dulu. Pak. Oh iya, sebentar, maaf. Soalnya jadi ngerasa soleh. Ganggu ya. Kecilin aja, Pak. Panas saya, Pak. Soalnya saya Aduh. setan kan, Pak. Masih masuk suaranya? Enggak, udah aman, Pak. Sip, Makasih. aman. Siap. Silakan. Gimana, Pak Faisal? Ya, saya baru ngikutin Kang Abu nih beberapa di YouTube dan nonton, terus kemarin kalau untuk live-nya baru beberapa kali sih ngikutin. Jadi nonton rest area baru, Pak Faisal. Iya, baru. Oke. Gimana? Dulu pernah sih lihat di YouTube apa yang selewatan gitu. Emang awalnya kok
pemahamannya beda nih, saya pikir gitu. Tapi ada beberapa yang saya tonton, saya ikutin gitu. Kok lama-lama iya ya gitu. Jadi Oh gitu cuma Pak? ini ada, iya gimana? Iya maksudnya ngalamin itu gitu? Iya, jadi ada beberapa yang Kang Abu sampaikan itu apa ya? Awalnya beda sama yang Umum. atau doktrin atau pemahaman yang kita dapat selama ini gitu kan. Oke. Tapi pas sambil jalan gitu, kok iya ya bener ya gitu. Jadi yang awalnya saya ya apa ya bahasanya mungkin agak nolak gitu. Tapi kok malah yang ini yang nyambung gitu loh. Yang Kang Abu sampein gitu. Wah keren. Ini sama kayak mirip Bu Intan tadi. Terus gimana Pak Faisal? Ya, cuma lebih ke sini sih saya masih berproses ya, masih pingin memperbaiki diri. Emang ya apa namanya, terutama saya masih ada beberapa yang timbul pertanyaan gitu. Kok kayaknya beberapa kejadian tuh ya mungkin ini mindset aja tapi sering gitu berulang. Kok kayak ada aja gitu, mungkin bahasanya apa sial apa-apa gitu loh Kang Abu. Jadi kayak jaraknya nggak terlalu jauh itu ada aja. Ntar tiba-tiba misalnya motor rusak harus keluar duit banyak. Nanti udah dibenerin nih, ada lagi yang lain. Terus nggak lama HP jatuh, rusak harus ganti gitu. Jadi kayak apa ya? Kayak ada sesuatu yang berulang gitu loh. Kalau Saya istri juga- gimana Pak? Istri gimana? Istri Ganti gak? Nah harusnya tambah itu saya pikir Jadi kan pertanyaannya apa gitu ya. ketawa kan. Iya. Oke. Ya gini Mas Faisal, gini ya. Ada kenyataan, Iya. ada cerita kenyataan. Contoh. Kenyataan dan cerita kenyataan. Contoh. Motor rusak, kenyataan nggak? Iya, betul. Dah. Saat motor rusak adalah kenyataan, kita melihatnya pakai cerita yang ada di pikiran kita. Ya sial, ini motor rusak, ini harus gini, ini gitu, nanti gini, nanti gitu. Ini semua bumbu-bumbu cerita itu lepas dari kenyataan di mana motornya rusak titik udah. Iya. Tapi yang ngebuat pemaknaan, aduh ini jangan-jangan saya dosa kemarin, jangan-jangan saya ini, jangan-jangan. Yang bikin ribet itu kenyataannya atau cerita tentang kenyataannya, Pak? Wah keren ini Nah, gitu. ceritanya, bener ya. Betul nggak? Iya, betul. Nah, kita itu kecanduan cerita narasi, Pak. Oke. Makanya keluarlah kata-kata sial. Nah, yang jadi pertanyaan kan sering berulang gitu, Kang Abu. Iya. Nah, sekarang saya tanya, kalau Mas Faisal jatuh di lubang yang sama, yang salah lubangnya atau yang salah Mas Faisalnya? Iya, kayaknya yang salah. Udah tahu ada lubang, nggak hati-hati. Udah tahu ada lubang, nggak pelan-pelan. Betul nggak? Ya, betul. Berarti segala sesuatu yang berulang, ada sesuatu keputusan kita yang sama dalam memutuskan. Siap. Tuh, kalau keputusan kita sama, berarti pengetahuannya juga sama, nggak naik. Iya, Berarti iya. pemahamannya juga sama, nggak naik gitu. Iya, betul. Istilah kata gini lah, Mas Faisal nanam cabe tiap hari, tapi Mas Faisal pengen keluar durian kan nggak mungkin. Mustahil. Berarti kalau saya pengen mengeluarkan durian, saya mau ganti beli bibit durian, nanamnya beda, maka keluarnya durian gitu. Iya. Sekarang saya tanya Mas, begitu nanam cabai keluarnya durian, begitu nanam cabai tidak keluar durian, sial bukan itu? Bukan dong. Nah, jadi maaf ya Mas ya, maaf ya. Kadang kita ngomong terhadap kebodohan kita, supaya kita nggak kelihatan bodoh, kita ngomong sial, padahal emang akunya yang bodoh gitu. Betul. Betul nggak? Kang Abu. Iya. Bodoh di sini dalam artian tidak hati-hati, tidak mengulang, tidak berpikir ulang, tidak waspada gitu intinya Mas. Baik. Nah, saya komain sedikit. Mas Faisal jualan mie,
Iya, betul. Sesuai itu. Sip. Sekarang saya tanya Mas, saat Mas Faisal jualan masak mie itu proses nggak kira-kira? Proses. Dan pelanggannya Mas Faisal yang udah enak apa begitu masak mie apa namanya bikin semua itu kan udah nggak mikir lagi, betul nggak? Iya, betul. Udah aja cek 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 cek, jadi langsung enak, bener nggak? Iya. Nah itulah namanya kebiasaan Mas. Saat kita tidak merubah kebiasaan, kita akan selalu menghadapi hasil yang sama gitu. Nah untuk Mas Faisal dapat racikan mie yang sekarang lah kan nggak sebentar dong, betul nggak? Betul. Iya. Ngedengar, oh kata konsumen ini kurang, tambahin. Akhirnya top, sekarang pelanggannya jadi banyak Mas Faisal. Kenapa? Karena melalui tahapan proses semua tuh percobaan gitu. Iya. Gitu Mas. Jadi tidak ada sial dalam hidup sih. Yang ada akunya nggak berubah dan akunya bodoh. Itu aja sih Mas. Siap, Kang Adi. Ya, terima kasih. Oke? Oke, makasih udah dinaikin. Keren Mas Faisal, makasih Sama-sama, pertanyaannya. Mas. Thank you Mantap. Buka bakmi econgnya di mana ini? Di mana? Di Lumajang, Jawa Timur. Lumajang, Jawa Timur tuh teman-teman ya. Ada tempat atau apa? Ada tempat di, kalau lokasi persisnya di hunian relokasi hunian tetap Semeru, bencana Semeru di Kecamatan Candipuro. Nah, Oke, teman-teman yang di Lumajang, yang daerah-daerah Candipuro, di situ ada bakmi econg. Teman-teman boleh cek and recheck atau boleh senggol-senggol akunnya Mas Faisal. Terima kasih udah dipromoin. Terima kasih Kang Abdul, Kang Anji. sama dadah. Assalamualaikum. Suwun Mas, matur suwun. Terima kasih. Nggih, matur nuwun. Wah, iya ya, saya dulu mengiranya selalu begitu. Aduh, saya sial, Oh, aduh. Padahal saya tidak mengupgrade pengetahuan, jadi apa yang saya lakukan itu aja sebetulnya mah. Kan. Gitu ya. Dan kalau lagi di level itu emang kita akan sangat sulit ngelihat wajah kita kalau nggak ada cermin sih Kak. Bener banget, bener banget. Jadi memang perlu cermin dan memang perlu berlatih bercermin sih. Oke. Ya balik lagi ya, itu nanti sesuai dengan jatuh temponya masing-masing, kesadarannya masing-masing. Jadi emang nggak bisa dipaksain sih. Ujung-ujungnya mah. Keren banget barusan. Kang ya, sip ya. Sip, mantap banget, Kita ketemu lagi besok seperti biasa teman-teman. Thank you, terima kasih. Yang mau ikutan 4 Juli, teman-teman boleh kepoin akun yang Ngaji Roso. Teman-teman bisa cek ke situ. Ada saya, ada Pak Wayan, ada Pak Kojim. Kita mau bikin acara 1 hari di Surabaya. Boleh cek and recheck di situ ya, di akun yang Ngaji Roso. Dan nanti mungkin acara Jogja juga akan ada. Ini lagi dipertimbangkan. Nanti pokoknya diumumin. Kalau teman-teman mau tahu semua info, jangan lupa ikutan channelnya atau salurannya Rest Area 89. Nah, ada di bio nya Kang Anjrit. Kang Anjrit sehat, Teh Ajeng, Guni, semua sehat. Teman-teman semua juga tetap sehat dan bahagia. Jangan lelah untuk belajar. Tetap sehat dan love you all. Dadah teman-teman, nuhun ya. Sampai ketemu besok. Dadah.